Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari Mikha pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah sumber hikmat, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, Mikha pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran? Dengan apakah anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, Mikha pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ada 4 hal penting yang akan digali, yang akan diulas melalui kesempatan ini. Saya harap Anda mengikuti ini baik-baik, sebab ini adalah sesuatu yang sangat relevan bagi kehidupan kita dewasa ini. Melalui khotbah kali ini, kita akan dituntun oleh 4 pertanyaan, dan kita akan menjawab 4 pertanyaan ini melalui ulasan khotbah saat ini. Yang pertama, mengapa Tuhan melalui Nabi Mikha meminta umat Allah berlaku adil, setia, dan rendah hati? Yang kedua, sebagai umat Allah, mengapa Tuhan meminta kita berlaku adil, setia, dan rendah hati? Yang ketiga, bagaimanakah kehidupan yang adil, kehidupan yang setia, dan kehidupan yang rendah hati itu? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat kita petik dari Mikha pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen sering mendapatkan pengajaran tentang iman kita, yang mana kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Allah semata. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menggantikan kita. Kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus Kristus. Nah, ajaran ini saudara sekalian sesungguhnya seharusnya melahirkan sukacita. Mengapa? Karena kita ini diselamatkan oleh kemurahan Allah belaka, oleh kasih karunia-Nya semata. Tidak ada andil kita dalam proses keselamatan itu.
Hanya oleh kasih karunia Tuhan semata kita diselamatkan. Jadi seharusnya kita bersuka cita atas ajaran ini, atas realitas ini bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah semata. Tetapi faktanya yang ada sekarang ini, ada banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia ini. Dia sudah tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah semata. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita beroleh jaminan keselamatan. Tetapi, apakah tindakannya, apakah pola hidupnya mencerminkan dirinya sebagai orang yang sudah diselamatkan? Apakah selama dia hidup, dia menunjukkan kehidupan yang beriman, selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Jika kita melihat, ternyata masih ada juga orang Kristen yang malas ke gereja. Ada orang Kristen yang malas berdoa. Ada orang Kristen yang sama sekali tidak peduli dengan sesamanya. Dia tidak mau berbuat baik. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, realitas yang semacam ini membuat bacaan kita saat ini sangat relevan untuk kita renungkan, untuk kita hayati bersama. Ini adalah kitab Mikha, ditulis oleh Nabi Mikha sendiri, yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jika kita melihat pasal 1 ayat 1, kita tahu Mikha ini adalah orang Moreset. Ini adalah sebuah perkampungan di sebelah barat daya kota Yerusalem. Kampung ini ada di kawasan selatan dari tanah Yehuda. Nah, Mikha hidup di kampung Moreset, sebuah kampung dekat dengan daerah orang Filistin yang bernama Gad. Nabi Mikha tinggal di sana. Dia bernubuat dari kampung Moreset. Saudara, yang menarik perhatian kita sekarang adalah ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di kala itu, sehingga Tuhan melalui Nabi Mikha meminta umat agar berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Saudara sekalian, jika kita membaca keseluruhan kitab Mikha, maka kita akan menemukan ternyata ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga Tuhan melalui Nabi Mikha harus menyampaikan pesan itu. Pertama, para pemimpin di kerajaan Yehuda kala itu jahat, saudara sekalian, korup. Mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Selagi mereka memimpin, mereka berlaku jahat, mereka berlaku korup. Kemudian muncul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang sebelumnya berbicara atas nama Tuhan, berpaling menyenangkan manusia. Merekalah yang disebut nabi-nabi palsu. Sementara para imam yang seharusnya menjadi benteng moralitas umat, yang mengajarkan hal-hal yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, para imam berlaku fasik. Kemudian bagaimana dengan para pedagang? Di zaman itu para pedagang berlaku tidak jujur. Jadi kalau sekarang ada cerita pedagang yang tidak jujur, di abad ke-8 sebelum Masehi, di kerajaan Yehuda, sudah ada pedagang yang seperti itu. Jadi jika Anda mau berdagang, ingatlah hal itu. Kejujuran itu sangat penting. Kemudian, orang yang diharapkan menegakkan keadilan, yaitu para hakim, di zaman itu juga berlaku tidak adil. Dan para petani diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang berpengaruh di zaman itu. Kesombongan merajalela di zaman itu, dan bangsa Israel punya moralitas yang bejat. Mereka menyembah berhala. Nah, karena keadaan umat seperti itu, maka Tuhan melalui Nabi Mikha menyampaikan 3 pesan itu. Yaitu, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Nah, mengapa harus berlaku adil? Karena para pemimpinnya jahat. Ya. Jadi para pemimpin sesungguhnya diingatkan, kalau jadi pemimpin harus berlaku adil.
Jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa harus berlaku adil? Karena para pedagang di zaman itu tidak jujur. Jadi ini soal timbangan. Ada manipulasi timbangan di kala itu. Mereka mencari keuntungan dari situ. Lalu para hakim bisa disogok. Jadi kalau cerita tentang hakim yang bisa disogok bukan nanti muncul sekarang. Abad ke-8 sebelum Masehi di zaman Nabi Mika sudah muncul cerita itu. Dan para petani ditindas. Jadi realitas inilah yang melahirkan seruan agar umat berlaku adil. Para pemimpin jangan salah gunakan kepercayaan yang rakyat berikan kepadamu. Para pedagang hiduplah dengan jujur. Para hakim jangan tergoda untuk menerima suap. Dan para petani harus diperlakukan dengan adil. Jangan ditindas, diperas apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, mengapa Tuhan mengajak umat untuk mencintai kesetiaan? Mengapa? Karena di zaman itu ada penyembahan berhala, saudara sekalian. Kemudian, mengapa umat diminta untuk hidup rendah hati? Karena di kala itu ada kesombongan yang merajalela di antara umat, mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan menuntut 3 hal ini. Sekarang mari kita lihat teks bacaan kita. Kalau kita melihat teks bacaan kita, ayat 1 sampai ayat yang kedua itu berisi pengaduan Tuhan. Jadi seolah Tuhan membuka gelar perkara. Dan dia mengadu tentang kelakuan umat Israel selama ini. Yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di sini Tuhan menunjukkan kepada umat tentang keadilan yang dia jalankan. Sejak dari tanah Mesir, umat yang tidak mungkin bebas dari perbudakan Mesir oleh Tuhan ditolong. Melalui Musa, melalui Harun, melalui Miriam. 3 orang ini berperan dalam proses menolong umat untuk keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka menuju ke tanah Kanaan, adalah seorang raja yang bernama Balak. Raja ini adalah Raja Moab. Dan dia menyewa Bileam bin Peor untuk mengutuk orang Israel. Ya, untuk mengutuk orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bileam bin Peor lebih mengikuti Tuhan. Dia takut kepada Tuhan, dan yang terjadi, dia bukan mengutuk orang Israel, tetapi memberkati. Nah, ini yang diperhadapkan Tuhan kepada umat. Ketika engkau dalam perbudakan, aku yang menolongmu. Dan ketika engkau sedang melangkah, aku memberkatimu. Ini adalah keadilan Tuhan bagi umat. Betapa luar biasanya Tuhan memperlakukan umat secara adil. Kemudian dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di sini kita diperhadapkan dengan sebuah realitas bahwa ternyata di kalangan umat Allah ada yang menjunjung tinggi ritualitas, seremonial, ibadah-ibadah ritual. Itu yang mereka kedepankan. Mereka mempersembahkan korban bakaran dengan anak lembu berumur 1 tahun. Mereka datang dengan ribuan domba jantan. Mereka datang dengan puluhan ribu curahan minyak. Ya, itu yang mereka lakukan. Jadi, mereka berlaku jahat, mereka berbuat dosa, dan sangat berharap melalui ritual, melalui ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka mendapatkan pengampunan di sana. Dosa mereka disucikan di sana. Tetapi yang aneh adalah, mereka rajin melakukan pengakuan dosa. Mereka rajin meminta pengampunan Tuhan, tetapi kelakuan mereka tidak berubah. Mereka tetap jahat. Mereka tetap berlaku tidak adil, berlaku sombong, tidak mencintai kesetiaan, dan hidup dalam keangkuhan mereka. Karena itulah Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Mika, agar umat berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Nah, sebagai umat Allah yang hidup di abad sekarang ini,
Mengapa Tuhan meminta kita berlaku adil, setia, dan rendah hati? Dari bacaan kita saat ini, kita menemukan karena Allah sendiri sudah berlaku adil terhadap umat. Jadi mengapa kita diminta berlaku adil? Karena Tuhan telah bertindak adil di dalam kehidupan kita. Umat Israel dituntun keluar dari tanah perbudakan Mesir dan dituntun memasuki tanah Kanaan. Nah, bagaimanakah kehidupan yang adil itu? Kita tahu bersama yang disebut adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah. Dan keadilan itu selalu diperhadapkan dengan masalah yang harus dipecahkan. Jadi ada orang yang diminta sebagai wasit, sebagai pemberi putusan. Dan itu adalah hakim. Nah, semua orang mengharapkan keadilan. Dia datang kepada hakim supaya hakim itu memperjuangkan keadilannya, mengambil keputusan yang benar, dan itu benar adanya. Masih ingat kisah tentang Salomo ketika diperhadapkan dengan masalah, ini anak siapa? Ada dua orang ibu mengaku bahwa itu adalah anaknya. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo mengambil pedang dan mau membelah anak itu. Anak ini mau dibelah menjadi dua bagian. Tetapi ibu yang satu yang adalah ibu kandung dari anak itu, dia tidak mau anak itu dibelah. Lalu apa yang dia katakan? Berikanlah anak itu kepada ibu yang mau merawat anak ini. Tetapi ibu yang satu yang memang bukan ibu kandung, dia tetap ngotot anak itu dibelah menjadi dua bagian. Salomo pada akhirnya mengambil keputusan, menyerahkan anak itu kepada ibu yang tidak ikhlas kalau anak itu dibelah menjadi dua. Logika yang disampaikan oleh Salomo, tidak mungkin ibu kandung ikhlas jika anaknya itu dibunuh. Tetapi ibu yang satu ngotot anak itu dibelah menjadi dua. Nah, disinilah kita melihat keadilan yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam hikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi keadilan itu sebenarnya terkait erat dengan kebenaran. Keadilan itu tidak selalu menyenangkan semua orang, tidak. Tetapi yang disebut keadilan adalah ketika kita mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang benar yang kita ambil tentu saja tidak menyenangkan semua orang. Bahkan orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri bukan tidak mungkin akan membenci kita, menjahati kita. Itulah konsekuensi jika kita mau mengambil keputusan. Tetapi sepanjang kita berdiri di jalan yang benar, itulah sesungguhnya keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berlaku adil bukan berarti mau menyenangkan semua orang. Berlaku adil berarti mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di era sekarang ini, kita mendengar ada yang namanya mafia peradilan. Artinya polisi bisa dibeli, jaksa bisa dibeli, pengacara bisa dibeli, bahkan hakim pun bisa dibeli. Itulah mafia peradilan. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak adil. Nah, kita tentu saja kecewa, kita tentu saja sedih dengan realitas kehidupan yang semacam ini. Saudara, kita bisa saja tidak bisa mengubah keadaan ini karena keterbatasan kita. Ketika uang sudah berbicara, pengaruhnya sungguh luar biasa. Dan orang-orang yang dibeli ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Sekalipun demikian, kita jangan kecewa, kita jangan putus asa, seolah-olah menganggap keadilan itu tidak ada lagi. Camkanlah ini, jika engkau melihat ketidakadilan, janganlah engkau sedih dan kecewa. Tetapi paling kurang engkau harus berlaku adil terhadap sesamamu. Sehingga keadilan itu tetap hidup di dunia ini. Satu dua orang berlaku adil, itu akan menghidupkan keadilan di muka bumi ini. Yang kedua yang diinginkan Tuhan dari kita adalah mencintai kesetiaan. Kesetiaan itu terkait erat dengan janji. Kita banyak kali kecewa ketika ada orang yang berjanji kepada kita, lalu dia tidak menepatinya. Ada seorang kekasih yang kecewa berat karena kekasih hatinya menjanjikan untuk menikahinya, tapi setelah sekian tahun berlalu, dia tak kunjung dinikahi. Ada warga jemaat yang kecewa. Pendeta berjanji mengunjunginya kalau dia sakit,
Tetapi beberapa hari ditunggu, pendeta tidak kunjung datang. Ada orang yang kecewa ketika usahanya gagal. Ada orang yang meyakinkan dia bahwa dia akan menolong orang yang mengalami kegagalan ini. Tetapi sekian hari berlalu, orang ini tak kunjung datang. Nah, saudara sekalian, yang namanya tindakan mengingkari janji itu sangat mengecewakan hati. Banyak orang yang baik hati, tetapi tidak semua orang setia. Karena itu, camkanlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Saudara, kita tidak dapat berbuat banyak hal terhadap orang-orang di sekitar kita yang tidak setia pada janjinya. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal dengan berpegang pada janji kita. Apa yang kita janjikan, itulah yang kita laksanakan. Janji harus ditepati. Ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu, kita telah hidup setia di hadapan Tuhan. Sampai di sini kita dapat mengevaluasi kehidupan kita. Apakah selama kita menjalani kehidupan ini, kita telah berpegang pada janji dan menepati janji itu? Yang ketiga, Tuhan meminta kita rendah hati, hidup rendah hati. Nah, bagaimanakah hidup yang rendah hati itu? Kita semua pasti pernah mendengar ungkapan yang berbunyi seperti ini. Ibarat padi, semakin berisi, semakin menunduk. Itulah kerendahan hati. Kita menjadi apapun, setinggi apapun kita tetap menaruh hormat kepada orang lain. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak suka memandang rendah orang lain. Orang yang rendah hati selalu memberikan penghormatan yang istimewa kepada orang lain. Nah, dari sini saya mau mengatakan, ada contoh-contoh sederhana dalam kehidupan yang dapat disebut sebagai perilaku yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati itu orang yang tidak suka menghina orang lain. Sehebat apapun orang lain menghina dirinya, tetapi dari mulutnya tidak pernah akan keluar kata hinaan terhadap orang lain. Jadi orang lain di matanya adalah orang yang istimewa yang harus selalu dihormati. Yang kedua, orang yang rendah hati itu orang yang suka bersahabat dengan semua orang. Dia tidak pandang bulu siapapun menjadi sahabatnya. Dia menjadi pribadi yang baik bagi semua orang. Itu orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu ketika dia memiliki sesuatu, dia tidak suka pamer pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah pendidikannya yang tinggi, apakah hartanya yang luar biasa, apakah pengaruhnya yang hebat, apakah pangkatnya yang tinggi. Semua yang dia miliki tidak mau dia pamerkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk memudahkan kita memahami tentang hal ini, ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda yang punya kebiasaan mengantar susu dan telur ayam sekali seminggu kepada seorang nenek. Nenek ini sangat senang karena anak muda ini setiap minggu sekali dia memperhatikan kebutuhan susu dan telur bagi nenek ini. Pada suatu ketika anak muda ini diangkat menjadi seorang panglima perang. Nah, ketika dia diangkat menjadi panglima perang, nenek ini sangat sedih. Lalu dia berkata kepada anak muda ini, "Saya sedih karena engkau telah menjadi panglima perang. Itu berarti engkau tidak punya lagi waktu untuk mengantar susu dan telur kepadaku." Tetapi apa kata pemuda ini? "Nenek, sekalipun saya telah menjadi panglima perang, saya tidak akan merubah kebiasaanku untuk mengantarkan susu dan telur." Saudara sekalian, mari kita resapi makna terdalam dari cerita ini. Ada berapa orang di sekitar kita yang sukses, yang berhasil, yang kedudukannya tinggi, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang kaya? Apakah semuanya itu mengubah perilakunya? Orang yang rendah hati tetap pada karakter dirinya.
Dia tetap pada pola hidupnya yang sederhana. Sekalipun dia telah mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan pendidikan yang tinggi, menjadi orang yang berpengaruh, dan lain sebagainya. Jadi, untuk melihat apakah orang itu rendah hati atau tidak, lihatlah ketika dia sukses, apakah dia berubah atau tidak. Ketika dia sukses, apakah dia masih peduli dengan teman-temannya? Apakah dia masih menjalankan kebiasaannya yang baik ketika dia belum sukses? Yang kelima, orang yang rendah hati itu lihat ketika dia dikritik. Kalau dia terbuka dengan kritik itu, menerima kritik itu orang yang rendah hati. Tetapi jika dia marah, dia tidak suka dikritik, itu adalah orang yang sombong. Yang keenam, orang yang rendah hati itu orang yang patuh pada peraturan. Karena dia tahu aturan itu diadakan agar tertib. Nah, orang yang sombong tidak mau diatur. Tetapi orang yang rendah hati, dia mau diatur. Dia taat pada aturan. Yang ketujuh, perhatikanlah ketika orang itu direndahkan, ketika orang itu diremehkan, ketika orang itu dihina. Orang yang rendah hati, dia sabar menanggung hinaan. Dia sabar ketika dirinya direndahkan. Tapi orang yang sombong, ketika dia direndahkan, dia emosional dan marah sekali. Yang kedelapan, orang yang rendah hati itu dia punya ruang untuk mendengarkan orang lain. Sebaliknya orang yang sombong, dia tidak suka mendengar. Dia lebih suka didengar. Orang rendah hati sebaliknya, ketika dia sedang berbicara dengan orang lain, dia lebih banyak mendengar daripada bicara. Dia sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain, dan dia sangat menghargai percakapan itu. Yang kesembilan, ini yang sulit, mengakui kesalahan. Tidak semua orang berani mengakui kesalahan, tapi orang yang rendah hati, dia mengakui ketika dia melakukan kesalahan. Tapi orang yang sombong, dia berkelit. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Malah sebaliknya, dia mengkambing hitamkan orang lain. Yang ke-10, orang yang rendah hati itu, dia tahu berterima kasih. Ketika ada yang telah membantu dia tidak sungkan mengatakan, terima kasih, engkau telah membantu saya. Sebaliknya, orang yang sombong tidak mau melakukan itu. Terhadap orang yang telah membantu dia, orang yang sombong gampang melupakannya. Saudara, dengan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, perhatikanlah Nabi Mika. Sekalipun dia berada di kampung Moreset, tetapi itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap berkarya, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dari sebuah kampung, dia menyuarakan kebenaran firman Tuhan terhadap raja, terhadap imam, terhadap nabi yang berada di kota Yerusalem. Orang kampung yang sederhana, tetapi dia berani menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Itulah Nabi Mika. Dan gereja yang hidup di zaman sekarang ini harus punya keberanian yang seperti itu. Berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dengan keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan, kita telah mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai manusia, kita bukan tidak mungkin jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Dan Tuhan tidak membiarkan kita ada di lumpur dosa. Dia datang menjumpai kita dan mengingatkan kita bahwa telah diberitahukan kepada kita apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Nah, sebagai orang yang mengikut Yesus, ikutlah apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab mengikut berarti kita ada di belakang dan yang kita ikuti berada di depan. Jika yang di depan kita mengatakan, berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan hiduplah dalam kerendahan hati. Sebagai pengikutnya, kita harus mengikutinya. Dan yang ketiga, pelajaran penting yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu soal keselamatan. Ternyata orang yang diselamatkan bukan hanya mempercayai bahwa dia diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan semata. Umat Allah, pengikut Yesus Kristus, jangan hanya mempercayai bahwa engkau diselamatkan oleh iman. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Allah semata. Pemahamanmu jangan berhenti di situ. Sebab jika berhenti di situ, apa artinya itu bagimu? Ya.
Keselamatan itu benar. Engkau diselamatkan oleh iman. Ketika engkau percaya Yesus, engkau beroleh jaminan keselamatan. Itu benar. Keselamatan benar. Engkau diselamatkan oleh kasih karunia Allah semata. Tetapi jangan lupa, Tuhan punya kehendak. Gaya hidupmu, perilaku hidupmu, cara hidupmu. Engkau hidup berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Apalah artinya engkau mengimani, engkau diselamatkan oleh iman, engkau diselamatkan oleh kasih karunia Allah semata, jika engkau dalam menjalani kehidupan ini berlaku tidak adil, tidak setia, dan menjalani kehidupan yang sombong. Camkanlah pengajaran Tuhan ini, mintalah kekuatan Roh Kudus agar Dia menolongmu menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin.